Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Hari ini hujan. Ayo guys, kita berdoa kayak Sam itu kalau pagi-pagi hujan itu kayaknya memiliki semangat baru ya guys ya. Karena kayak Sam itu meyakini bahwa 3 keajaiban doa yang akan terkabul, salah satunya adalah turun hujan. Ayo kalian punya hajat apa? Kayak Sam sih pengen semoga pekerja migran ini gajinya naik. Amin. Ya, difulkan semua makanan dari majikan, amin. Majikannya eman ya guys ya, sayang sama kalian gitu. Buat teman-teman kita juga yang di penjara saat ini, semoga Allah berikan kekuatan lahir batin ya guys ya, supaya setelah nanti keluar dari penjara nggak ngambil paper ya guys ya, untuk kembali lagi ke Indonesia ya, menjadi warga Indonesia ya. Barangkali aja saat kembali dari Hong Kong memiliki bekal yang cukup dari penjara, bisa menjadi bos di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Semua itu kan pasti ada hikmahnya ya guys ya. Buat teman-teman kita juga yang sakit, semoga Allah sehatkan. Amin ya robbal alamin. Kalau doa tuh nggak ada habis-habisnya guys ya, nggak apa-apa ya. Semoga hajat-hajat kita kekabul. Amin ya robbal alamin. Oke, gimana? Kalian sudah ngopi? Ayo angkat gelas kalian. Ya ampun. Udah berapa gelas guys? Kak, saya baru 2 gelas. Iya, yang penting jangan banyak-banyak ya. Yang tahu kekuatan lambung kalian itu, kalian jangan sampai asam lambung ya. Kalau asam lambung kumat, waduh, bisa-bisa demam guys. Hari ini kalian mau membahas tentang pencopetan atau pertuyulan. Kira-kira di Hong Kong ini banyak copet atau banyak tuyul sih guys? Pekerja migran ini akan membagi satu kisah, mungkin bisa menjadikan kalian untuk hati-hati ya guys ya. Karena di Hong Kong itu meskipun notabene negara yang orang-orang yang katanya punya duit, ternyata di sini juga banyak copet guys. Aduh, yuk kalian analisis nih. Uangnya itu sebenarnya hilang di mana ya? Oke, pekerja migran ini pada tanggal 21 Mei 2023 bulan kemarin tepatnya, dia ini mengatakan kepada Kak Yati Sam, maaf saya baru bisa sharing sama Kak Yati Sam karena saya itu baru move on kak, baru bisa makan katanya. Kenapa baru bisa makan? Iya kak, karena saya habis kehilangan uang sebesar 17.700 dolar Hong Kong. Tuh kan jadinya dolar. Oke guys, pekerja migran ini kita sebut aja Mbak Tika ya guys ya. Mbak Tika ini habis kehilangan uang 17.700 ya, sekitar 34-35 juta ya guys ya. Karena memang Mbak Tika ini sengaja mengirimkan dalam satu pengiriman guys, karena memang Mbak Tika mungkin lagi punya proyek di rumah ya guys ya. Jadi dia ini nggak mau dipipil-pipil kayak gitu guys. Akhirnya pada waktu itu tanggal 21 Mbak Tika ini libur sama temennya. Temennya ini termasuknya ya masih saudara lah. Ayo kita mau kirim uang nih, ibu saya udah nunggu. Nah, Mbak Tika ini ngajak tuh saudaranya. Ya Mbak Tika ini percaya banget sama saudaranya ya, karena saudara gitu ya guys ya. Akhirnya karena jalan-jalan kan belum breakfast ya guys ya, maklum kalau orang Indonesia itu kalau kita belum makan itu kayaknya lemes gitu ya guys. Padahal kalian itu kalau di rumah majikan itu makan sarapan itu cuma roti aja. Ya kak, kalau libur kan beda. Iya ya, oke nggak apa-apa deh. Akhirnya Mbak Tika sama saudaranya itu makanlah tuh di McD ya guys ya. Setelah makan di McD, Mbak Tika sama saudaranya ini pergilah ke di Mongkok itu guys. Mbak Tika sama saudaranya ini mau kirim uang di daerah Mongkok, Fayun Kei itulah guys. Kalian tahu kan Fayun Kei itu? Nah di situ guys. Pada akhirnya habis dari McD dia datanglah tuh di pengiriman uang tersebut ya guys ya. Masuk di salah satu toko Indonesia di situ. Terus dia bilang, Mbak, emang kalau misalkan kirim uang 17.700 itu harus pakai paspor ya? Nah petugasnya itu bilang iya katanya harus, kecuali kamu ngirim uang 8.000 itu nggak usah paspor. Oh kalau kayak gitu ya udah deh, nggak jadi Mbak, nanti besok aja deh biar suruh majikan saya. Karena memang Mbak Tika ini agensinya itu nggak buka pada waktu itu guys. Akhirnya memang pada waktu itu Mbak Tika ini mengeluarkan dompetnya tuh, dompetnya warna merah, ya gedenya se-handphone ya guys ya. Terus dia ini ya masukin lagi tuh ke tasnya. Kebetulan pada waktu itu Mbak Tika itu memakai tas jinjing, tas perempuan kayak gitu ya guys ya. Tapi tidak ada sletingnya gitu guys. Jadi ya kayak tote bag kayak gitulah modelnya. Akhirnya udahlah, ya udah deh. Jadi ngajak saudaranya itu untuk ya udah deh yuk jalan-jalan. Jadi Mbak Tika ini bawa uang 17.000 di tasnya dong ya. Jalan sekitar 10 menit. Tiba-tiba itu tasnya tuh jatuh guys. Tasnya jatuh ya guys ya, jatuh.
jatuh di tempat yang nggak pelosok-pelosok gitu guys ya. Jadi ya kan masih ada di aspal-aspal kayak gitu kan, Mbak Tika juga ngeliat tuh di sekitarnya, oh nggak ada lagi yang jatuh. Akhirnya ya memindahkan posisi nih guys, awalnya di kanan jadi di kiri gitu guys. Nah baru jalan sebentar itu kan ada toko celana guys di situ ya guys ya. Pas mau bayar itu Mbak Tika itu ngomong, loh uang saya hilang. Saudaranya di mana hilang? Pokoknya Kak pada waktu itu saya nggak bisa nangis Kak, karena saya merasa ayo poking, uang saya hilang. Nah di situ memang banyak orang Indonesia guys, banyak teman-teman gitu ya guys ya, kayak kan pasar namanya juga guys ya, kayak gitu. Terus ngomong ayo poking. Terus sebelum poking itu saudaranya tuh ngomong kayak gini guys, yang sama Mbak Tika itu, sebentar kamu lapor polisi, nantinya kamu ngeprank saya lagi. Jadi ya udah kamu cek dulu deh tas saya. Akhirnya dicek juga tuh tasnya mbaknya nih, yang saudaranya itu yang jalan seharian sama Mbak Tika. Pas dicek itu memang nggak ada guys, saudaranya itu memang nggak ada gitu. Terus juga dia juga panik gitu pas Mbak Tika hilang. Sama sekali Kak saya itu nggak nangis katanya, cuma saya bisa hilang gitu guys. Akhirnya sebelum ke polisi Mbak Tika ini mampir lagi tuh ke toko ya Fayun kayak itu yang mau pengiriman uang itu. Terus dia bilang, Mbak uang yang saya mau kirim itu hilang. Loh di mana? Ya udah ayo kita cek CCTV-nya. Akhirnya dibukalah tuh 15 menit yang lalu kan. Iya bener guys, pada waktu di toko itu memang Mbak Tika itu memang memasukkan kembali dompetnya gitu. Jadi di sekitar situ juga orang ya belanja ya biasa gitu ya. Tapi apakah mungkin di antara mereka itu ada yang mendengar 17.700 sehingga godaan setan itu mengutuk? Nggak boleh menuduh ya guys ya, nggak boleh menuduh. Akhirnya saudaranya itu ngomong, tapi kok nggak ada orang Cina kok sepanjang kita jalan tadi. Nah akhirnya dalam pikirannya mereka itu, apakah mungkin tuyul ya? Tapi kalau tuyul masa sih sedompet-dompetnya gitu. Akhirnya nyampelah tuh ke polisi untuk bikin laporan ya guys ya. Ya udah tuh nih surat polisinya nih, kalau kalian nggak percaya. Iya guys, hilang 17.734 juta. Akhirnya ya udah ya, mau gimana gitu, ya udah hilang gitu. Nah menurut kalian siapa sih yang ngambil guys? Apakah dalam posisi tas jatuh itu, atau mungkin pas jatuh ada orang tuh ngeliat, oh ada dompet warna merah tuh. Jadi akhirnya pas itu diikuti lagi ya guys ya. Mungkin ada kesempatan untuk ngambil apa, pencopet. Menurut kalian siapa? Menurut kalian siapa guys? Teka-teki ini membuat Mbak Tika ini memang nggak suka makan. Ya wajar ya guys ya, habis kehilangan duit gitu ya guys ya. Akhirnya terpaksa lah tuh, udah laporan polisi nih, pulanglah ke rumah majikan. Nggak bisa makan kan, majikannya itu kenapa katanya, uang saya hilang katanya kayak gitu. Akhirnya dipinjamkan uang lah dari majikannya, nggak tahu besarnya berapa ya, setidaknya Mbak Tika ini bisa mengirim ya guys ya uang yang udah hilang itu ke orang tuanya. Terus kenapa Mbak Tika ini bisa sharing ke Kak Tisam ya guys ya, karena Mbak Tika ini habis melihat video Kak Tisam yang penusukan itu ya guys ya, dimana dia ini mulai ikhlas, mulai berpikir, iya ya, andai aja waktu itu saya ditodong di tempat dan diambil uangnya, bahkan mungkin dilukai kayak gitu, Mbak Tika ini berpikir nyawa saya lebih berharga. Ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki saya, bukan milik saya. Cuma pesannya Mbak Tika ini pengen me-warning kepada teman-teman, hati-hati, di Hong Kong itu nggak aman ya guys ya. Bahkan telinga nih kayaknya nih apa namanya, bening banget nih kalau dengar ada uang gitu. Oke, jadi Kak Tisam itu ingat ya guys ya. Bentar dulu, selesaikan dulu kasusnya Mbak Tika dulu ya. Nah jadi Mbak Tika ini udah ikhlas ya guys ya, karena dia merasa ya udahlah, nyawa saya lebih berharga gitu ya guys ya. Andai waktu itu saya dicopet, ditodong dengan senjata tajam gitu ya, ya nauzubillah min dzalik gitu. Akhirnya dia bilang sama ibunya, maaf ya Bu, uang yang mau saya kirim itu hilang, saya cuma bisa kirim segini, ini juga dipinjamkan sama majikan saya. Terus kata ibunya, ya udah dong, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa masih selamat, uang masih bisa dicari ya guys ya. Ya walaupun pada saat itu mungkin kalau kita ada di posisi yang Mbak Tika ya, yang lagi ke selepak utang misalkan, ya uang segitu ya banyak gitu ya guys ya. Tapi ya mau bagaimana, yang bukan milik kita ya udah ikhlasin aja ya. Allah mengambil dengan cara gimana ya kita ikhlas, insya Allah gantinya akan lebih. Nah apa yang dilakukan Mbak Tika ini Kak Tisam sepakat sih, salut ya, karena kita nggak boleh mendewakan uang ya guys ya. Ya udah yang hilang gitu. Jadi ya udahlah, ya Allah kalau misalkan ini bukan milik saya, silakanlah, semoga ini menjadi tabungan akhirat dan semoga bisa kembali lebih berkah. Allah kalau misalkan kita tetap berbahagia ya guys ya di setiap ujian, malah makin nambah kamu uangnya, yakin deh ya. Makanya ikhlas ya, belajar ikhlas tuh susah guys, tapi ya nggak apa-apa, dicoba. Oke guys, jadi Kak Tisam ingat 2 bulan yang lalu ada anak peperan kalau nggak salah ya, dia pakai hot pants terus pakai singlet. Dia itu ya gayanya sih kayak apa namanya, ya mantan
mantan domestic helper ya. Dia ini mencuri beberapa dompet, di mana dia ini ngikutin korbannya di toko baju. Akhirnya kecopetan tuh. Nah, korbannya nih sadar, dia yang ngambil. Akhirnya teriak. Akhirnya polisi di situ, ada polisi guys. Akhirnya diseranglah tuh perempuan ini sampai masuk ke MTR ya guys ya. Dilumpuhkan di MTR. Ternyata pas dilihat di tasnya semuanya dompet guys, bermacam-macam merek, ada Chanel, ada Hermes. Beberapa dompet dari kalian gitu ya guys ya. Dalam sehari mungkin dia ini mangsanya udah copet aja. Belajar di mana ya guys ya, copet kayak gitu kok banyak banget itu, lebih dari 10 dompet yang ditemukan. Kayak Sam itu cari gambarnya hilang guys, maklum handphone kayak Sam ini udah full. Ya tapi itu warning aja kalau ternyata kenyataannya iya benar banyak copet di Hong Kong. Nah, untuk itu gimana cara mengantisipasinya? Coba kalian punya ide nggak? Kalau kayak Sam sih idenya kayak gini, mau pakai tas ransel atau pakai tas tangan kayak gini, usahakan ditaruh di depan ya guys ya. Tas ransel nggak apa-apa, taruh aja di depan ya guys ya. Saya nggak ada duitnya kak. Ya enggak, ini buat yang ada duitnya aja deh, taruh di depan ya guys ya. Jadi kalian tuh nggak apa-apa ngambil kayak gitu. Terus kalau pakai tas ini ya diagain kedepanin gitu ya guys ya. Terus jangan terlalu banyak bawa uang ya guys ya. Kalau misalkan memang kalian mau kirim, tujuan utama dulu kirim uang dulu, baru kalian jalan-jalan. Jangan jalan-jalan dulu baru kirim uang ya guys ya. Musibah nggak ada yang tahu. Setidaknya kita meminimalisir untuk selamatkan diri sendiri ya guys ya. Oke? Iya. Terus apalagi guys, saran-saran buat teman kita. Intinya jangan terlalu percaya di sekitar lingkungan kita di situ ya guys ya. Patut waspada, jaga diri ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi kalian tuh kalau libur secukupnya kalian ini, kalau libur nih kayak Sam ya, kalau libur nih di dompet itu cuma 200 aja guys. Udah gitu. Kalau kurang ya kayak Sam ambil TNG ya guys ya, bisa ngambil ya di tabungan-tabungan kayak gitu ya. Tapi ya secukupnya aja gitu ya guys ya. Jadi ya buat kalian yang hobi shopping nih, hati-hati. Kalau enggak kalian masukin aja ke papadong ya guys ya, 500 kayak berapa. Jadi kan enak ya, mau beli apa aja tutut gitu. Jadi menghindari mara bahaya sendiri. Ya. Terus juga kalau misalkan mau kirim uang juga jangan keras-keras gitu, bisik-bisik aja, Mbak saya mau kirim uang 17.000 gitu aja. Jangan, Mbak saya mau kirim uang, kan kayaknya percaya dirinya ini membawa musibah ya guys. Mungkin itu aja sharing kalian sama hari ini. Semoga pencopet di luar sana semakin disentil sama Allah ya guys ya. Dan kita semoga senantiasa dilindungi. Semoga kalian belajar dari kasusnya Mbak Tika ya. Hati-hati. Oke. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.